Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi videonya terpotong. Apa lanjutkan sedikit lagi. Berdasarkan penjelasan tadi, ada suatu kisah, ada dua kisah. Dulu ada Bapak memiliki seorang dosen yang mana beliau berasal dari keluarga yang sangat miskin. Karena sangat miskinnya, bahkan untuk makan sehari-hari pun tidak ada yang disediakan oleh orang tuanya. Maka dosen bapak itu kemudian bersama dengan adiknya yang ketika itu adiknya itu masih berusia 3 tahun, dosen bapak itu baru sekitar 5 tahun usianya. Semenjak dini sudah terbiasa untuk mencari hal-hal yang bisa mendatangkan uang secara halal dan secara baik. Dia setiap hari setelah pulang dari sekolah, dia pergi ke kebun orang dan dia mencari sisa-sisa hasil kebun orang. Dia minta izin dulu, misalnya dia masuk ke kebun kacang, selesai panen Pak, sudah, boleh kami masuk nak? Boleh ya, biarlah. Jadi beliau masuk ke dalam ladang itu, beliau carilah kacang-kacang sudah sisa. Kemudian setelah beliau dapatkan, beliau cuci, sebahagiannya beliau jual dan sebahagiannya beliau makan bersama adik-adiknya. Ya, ini berlangsung terus. Semenjak kecil beliau melakukan itu sampai kemudian SD Sanawiyah, ya beliau pesantren, beliau tetap berusaha untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya dan keluarganya. Artinya ketika orang tua mengajarkan kepadanya agar dia memiliki kemandirian, maka impuls yang muncul ke dalam tubuhnya itu adalah ketika muncul impuls, respon pada dirinya adalah saya harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan membantu memenuhi kehidupan keluarga saya. Begitu terus sampai akhirnya beliau kuliah dan akhirnya beliau sudah doktor PhD dari luar negeri. Dan semuanya itu memang alhamdulillah karena kemandirian pada dirinya. Sebaliknya, ketika orang tua memberikan impuls rangsangan kepada anak berupa kemanjaan, misalnya anak semenjak kecil terus dibantu, ditolong oleh orang tua. Orang tua menjadi seorang manusia yang super power, bisa melakukan semuanya, bisa menolong siapa saja, bisa melakukan secara sempurna semua hal. Sehingga orang tua tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengendalikan diri, untuk memakai energinya, pikirannya dalam menyelesaikan masalah. Maka anak menjadi seorang yang manja. Ya, mulai dari kecil makan disuapi, mandi dimandikan, ya semuanya dilakukan oleh orang tua. Begitu juga ketika anak ingin belanja, minta uang kepada orang tua. Bahkan ketika orang tua itu memiliki uang dan uangnya nampak oleh anak, anak bisa boleh saja atau mudah saja mengambil uang dari orang tua itu. Lama-kelamaan bagaimana? Ini kisah juga, ternyata anak yang seperti itu bisa menyebabkan dia tidak memiliki kemandirian di dalam hidup. Bahkan lebih buruknya, karena dia tidak memiliki rasa perhatian, ya rasa iba kepada orang lain, maka dia hanya ingin agar dia sendiri yang diperhatikan, agar perasaan dia sendiri yang dirasakan oleh orang lain, tanpa dia mau merasakan bagaimana perasaan dari orang tuanya atau dari orang lain kepada dirinya. Akhirnya dia menjadi seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai dia remaja dan dewasa. Dia tidak memiliki pikiran, tidak memiliki energi, tidak memiliki inisiatif untuk mencari, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Dan ini adalah tentu hal yang buruk. Maka inilah sesungguhnya hubungan antara sel saraf dengan
pribadi atau kepribadian manusia. Intinya, semenjak usia dini anak diberikan stimulasi, rangsangan atau impuls yang positif yang membantu perkembangan dirinya, apakah perkembangan sosialnya, perkembangan kognisinya, perkembangan emosinya, perkembangan konasinya, maka akan bertambah baik, maksimal dan sempurnalah perkembangannya. Sebaliknya, apabila semenjak dini anak tidak mendapatkan rangsangan yang baik, maka anak tersebut akan terhambatlah atau akan lambatlah dan tidak baiklah perkembangan pada dirinya. Ini yang bisa Bapak jelaskan mengenai pertumbuhan, perkembangan dan sistem saraf pada manusia. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan konten yang berbeda tentu. Ya, semoga apa yang telah Bapak sampaikan tadi bisa Antum pahami, dan silakan komentar di dalam channel Bapak. Ya, jangan lupa channelnya Taufik Rahman Abu Ayyub, dan ya jangan lupa juga like dan subscribe-nya. Kemudian juga nanti insya Allah secara ringkas Word-nya akan Bapak kirim di dalam grup. Demikian, syukran, jazakumullah khair. Insya Allah kita semua dalam kondisi yang sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.